Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Aiman dengan NIM F 2019-01-006, kelas C1 Farmasi, program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluyo Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kimia medisinal. Dalam kimia medisinal tersebut, saya akan menjelaskan materi tentang ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatis. Yang pertama yaitu pengertian ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas, yaitu keelektronegatifan tinggi, seperti Ci, F, O, dan N. Ikatan hidrogen dapat terjadi baik dalam satu molekul maupun antar molekul. Ikatan hidrogen dalam satu molekul sering terjadi pada senyawa organik yang misalnya yang mengandung dua gugus OH dengan jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya asam oksalat. Adanya ikatan hidrogen membuat titik didih suatu senyawa menjadi lebih tinggi. Kekuatan ikatan hidrogen lebih lemah dibanding dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, tetapi lebih kuat dibanding gaya van der Waals. Contoh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen digambarkan dengan garis putus-putus. Ikatan hidrogen antar molekul terjadi pada senyawa-senyawa berikut. Yang pertama, H2O. Ikatan hidrogen terjadi melalui atom H dengan atom O molekul lain. Yang kedua, HF. Ikatan hidrogen terjadi melalui atom H dengan atom F molekul lain. Dan yang ketiga, CH3COOH. Ikatan hidrogen terjadi melalui atom O dan CO dengan atom H dari gugus OH molekul lain. Ikatan hidrogen umumnya terjadi pada senyawa-senyawa organik dengan gugus fungsi tertentu. Salah satunya pada alkohol yang memiliki gugus fungsi OH. Selanjutnya yaitu ikatan hidrogen dan sifat fisis. Sifat fisis seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar molekul yang paling kuat, memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih beberapa senyawa hibrida biner dari unsur-unsur golongan 4A dan 7A. Selanjutnya yaitu ikatan hidrogen pada air. Pada air, satu molekul air dapat berikatan hidrogen dengan 4 molekul air lain di sekitarnya dalam susunan tetrahedral. Pada es, molekul-molekul air berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku namun lebih terbuka. Selanjutnya yaitu ikatan hidrofobik. Menjadi hidrofobik berarti takut pada air. Dalam kimia, ini mengacu pada sifat suatu zat untuk mengusir air. Ini tidak berarti bahwa substansi tersebut ditolak oleh air karena tidak memiliki daya tarik. Zat hidrofobik menunjukkan hidrofobik dan dapat disebut hidrofobik. Molekul hidrofobik cenderung menjadi molekul nonpolar yang berkelompok membentuk misel daripada terpapar air. Molekul hidrofobik biasanya larut dalam pelarut nonpolar, misalnya pelarut organik. Ada juga bahan superhidrofobik yang memiliki sudut kontak dengan air lebih dari 150 derajat. Permukaan material ini menahan pembasahan. Bentuk tetesan air pada permukaan superhidrofobik disebut efek lotus, mengacu pada penampakan air pada daun teratai. Superhidrofobisitas dianggap sebagai hasil dari tegangan antarmuka dan bukan sifat kimiawi materi. Contoh zat hidrofobik yaitu minyak, lemak, alkana, dan sebagian besar senyawa organik lainnya bersifat hidrofobik. Jika Anda mencampur minyak atau lemak dengan air, campuran tersebut akan terpisah. Jika Anda mengocok campuran minyak dan air, butiran minyak pada akhirnya akan saling menempel untuk menghadirkan luas permukaan minimum pada air. Bagaimana hidrofobisitas bekerja?
Molekul hidrofobik adalah nonpolar. Ketika mereka terkena air, sifat nonpolar mereka mengganggu ikatan hidrogen antar molekul air, membentuk struktur seperti klatrat di permukaannya. Strukturnya lebih teratur daripada molekul air bebas. Perubahan entropi atau gangguan menyebabkan molekul nonpolar menggumpal bersama untuk mengurangi paparannya terhadap air dan dengan demikian menurunkan entropi sistem. Dan yang terakhir yaitu materi ikatan elektrostatis. Pengertian dari elektrostatis yaitu adalah ikatan yang jauh lebih umum daripada ikatan kovalen dalam interaksi reseptor obat. Ikatan elektrostatik mempunyai sifat ikatan berbeda-beda, mulai dari hubungan yang relatif kuat antar molekul muatan ionik permanen sampai dengan ikatan hidrogen yang agak lemah. Bahkan ikatan yang sangat lemah yaitu daya van der Waals. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatis untuk memenuhi tugas kimia medisinal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.